Rekan Kevin Dix akhirnya pilih bela Indonesia. Latihan fisik ala militer Timnas Indonesia U17 jadi sorotan. Federasi Sepak Bola Belgia bagikan kabar buruk Jairo Ridwall. Perubahan posisi Jordi Alba jika tak ingin tersingkir dari skuad Garuda. Bus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Belgia bagikan kabar buruk Jairo Ridwall. Calon pemain Timnas Indonesia Jairo Ridwall tengah mengalami hal tidak mengenakan di level klub. Sebagaimana diketahui, Jairo Ridwall sempat mendapatkan kartu merah saat pertandingan STVV versus Royal Antwerp. Ex-pemain Crystal Palace itu mendapatkan kartu merah di menit akhir pertandingan setelah melakukan pemukulan kepada Joljima Fujita. Insiden pemukulan itu mengakibatkan pihak Federasi Sepak Bola Belgia atau KBVB lewat Komite Disiplin menjatuhkan sanksi berat kepada Jairo Ridwall, yakni berupa larangan bermain dalam 3 pertandingan ke depan. Namun sanksi itu disebut lebih ringan dari tuntutan pihak KBVB. Pasalnya menurut pihak Komite Disiplin KBVB, fakta-fakta di pertandingan soal kelakuan liar Ridwall itu tak bisa dibantah oleh Royal Antwerp. Komite Disiplin KBVB telah menjatuhkan hukuman larangan bermain 2 pertandingan ditambah 1 pertandingan kepada Jairo Ridwall. Pembelaan dari pihak klub dan pemain tidak cukup kuat. Selain itu, Komite Disiplin juga mempertimbangkan masa lalu Ridwall yang tidak bersih. Tulis pemberitaan media Belgia Nieuwsblad. Sementara itu, Jairo Ridwall juga masih harus bersabar untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal itu lantaran proses naturalisasi ex-Ajax itu tertunda. Menpora Dito Aryo Tejo pun mengungkapkan bahwa hingga saat ini berkas ex-pemain Crystal Palace itu masih juga belum lengkap, sehingga prosesnya belum dapat diajukan oleh Kemenpora. Perubahan posisi Jordi Alba jika tidak ingin tersingkir dari skuad Garuda. Pertama, gelandang bertahan. Selain posisi bek tengah, Jordi Alba diketahui bisa bermain di sektor gelandang bertahan, seperti saat beberapa laga bersama skuad Garuda. Melansir dari laman transfermarket.co.id, kemampuan umpan di atas rata-rata yang dimiliki Jordi Alba memang menjadi keunggulan tersendiri bagi bek berpostur 184 cm ini. Oleh karena itulah dirinya dirasa cocok dipasang sebagai pemain gelandang bertahan. Belum lagi sektor gelandang bertahan yang memang cukup jarang memiliki pemain yang cukup baik performanya. Selain Tom Haye dan Ivar Jenner, tak ada lagi gelandang bertahan murni yang kerap mengisi posisi tersebut di Timnas Indonesia. Jordi Alba sendiri tentunya bisa menjadi pelapis yang sepadan bagi kedua pemain itu. 2. Gelandang tengah. Posisi gelandang tengah setinya hampir sama dengan gelandang bertahan. Namun apabila gelandang bertahan lebih sering membantu pertahanan dan mengalirkan aliran bola ke lini depan, gelandang tengah hanya sering beroperasi di sektor tengah dan sesekali membantu penyerangan. Tugas inilah yang dirasa cocok oleh Jordi Alba jika dirinya ingin tetap bermain di Timnas Indonesia. Belum lagi di skuad Garuda, hanya ada segelintir pemain yang berperan sebagai gelandang tengah murni saat ini. Ketiga, libero. Peran libero atau sweeper dalam sepak bola modern memang mulai jarang. Libero sendiri adalah pemain yang berada di antara 2 bek tengah dengan skema 3 pemain bertahan sejajar. Jordi Alba diketahui beberapa kali mengisi posisi ini dikarenakan tugas libero adalah lebih ke pengumpan jarak jauh hingga ke lini serang sekaligus sebagai pemotong alur serangan lawan. Tentunya posisi ini hampir mirip dengan bek tengah pada umumnya. Latihan fisik ala militer Timnas Indonesia U17 jadi sorotan. Para pemain Timnas Indonesia U17 jalani serangkaian latihan fisik berat bersama pelatih Nova Arianto jelang tampil di Piala Asia U17 2025. Dilansir dari postingan di media sosial resmi Timnas Indonesia, terpantau para punggawa Garuda Muda menjalani latihan fisik layaknya militer. Mulai dari berlari, sit up, push up, dan sejumlah latihan fisik lain yang membuat beberapa pemain terlihat sangat kelelahan.
Tingginya intensitas latihan fisik yang dijalankan Nova Arianto pun membuat beberapa pemain tampak meringis kesakitan. Meski begitu, hampir semua pemain tetap disiplin menjalankan porsi latihan yang diberikan oleh Nova Arianto. Persiapan dan latihan yang sangat keras dilakukan demi meraih hasil terbaik di Piala Asia U17 2025. Seakan tak mau kalah dari Timnas Indonesia U20, Asuhan Indra Syafri, para penggawa Timnas Indonesia U17 juga bertekad, yakni untuk lolos ke semifinal sehingga bisa tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Di babak penyisihan Piala Asia U17 2025 nanti, skuad Garuda sendiri tergabung bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan di grup J, di mana pertandingan perdana Timnas Indonesia bakal berlangsung pada 4 April, yakni dengan menghadapi Korea Selatan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah. Sepanjang keikutsertaan di Piala Asia U17, penampilan terbaik Timnas Indonesia U17 adalah finish di peringkat 4, tepatnya pada tahun 1990, sedangkan edisi terakhir yang diikuti Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final pada tahun 2018. Rekan Kevin Dix akhirnya pilih bela Indonesia. Pemain berdarah Indonesia terus bermunculan usai memiliki daya tarik untuk membela tim merah putih. Teranyar 3 pemain keturunan seperti Ole Romani, Tim Gaypans, dan Dion Max akan memperkuat timnas Indonesia lantaran bersedia menjalani Sumpah WNI, tepatnya 8 Februari. Sontak hal itu menjadi sesuatu yang menarik bagi pemain keturunan Indonesia lain seperti gelandang serang berdarah Pulau K, Maluku, Navarro Nefur. Pemain berusia 33 tahun itu sebenarnya tidak terlalu asing. Ia sempat ditawari untuk menjadi pemain naturalisasi saat timnas Indonesia masih dilatih oleh Simon McManamy. Bahkan McManamy sempat mengirimkan pesan kepada Fur via Instagramnya. Namun pesan itu baru dibuka oleh Fur 2 tahun kemudian oleh McManamy tak lagi jadi pelatih timnas Indonesia. Terkini Fur kembali mengutarakan keinginannya untuk bisa membela merah putih. Hal itu disampaikan oleh Fur saat berbincang-bincang dengan Yusa Nugraha. Saya terbuka dengan membela Indonesia. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter kepada saya. Saya ingin keluarga di Indonesia bangga. Saya akan memberikan 100% untuk Indonesia jika saya mendapatkan kesempatan, kata Navarro Nefur seperti dikutip dari YouTube Nusa Nugraha. Menariknya, Fur juga bukan sosok yang tak asing bagi pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Pasalnya, keduanya sama-sama pernah bermain di klub VTC Arnhem pada 2016-2017. Karir Fur sendiri dimulai saat ia bermain di tim muda NEC pada 2009. Ia bermain di tim NEC U19 sampai 2011 dan promosi ke tim utama NEC. Di tim utama NEC inilah Fur menjadi rekan tim ex-Bambara Bali United Melvin Palce. Di NEC juga, Fur sempat menjadi pemain terbaik kedua di sebuah kompetisi sepak bola yang digagas oleh kelompok Republik Maluku Selatan Alia RMS di Belanda.